Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azizil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik yang saya banggakan dan yang saya cintai, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah dalam rangka pembelajaran terkait dengan sholat berjamaah, hadis terkait dengan sholat berjamaah. Maka dari itu sebelum mulai pembelajaran pada malam kali ini, kita pimpin doa terlebih dahulu. Siapa di sini KM-nya? Siapa namanya? Gus. Pas berapa? Boleh pimpin doa bersama-sama. Silakan. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Boleh, silakan. Semangat nih, tangan buat. Nah, sebagai bentuk keberanian, itu merupakan salah satu keberanian yang tidak bisa diandalkan di mana-mana. Itu adalah bentuk dari sebuah pembelajaran. Yang namanya pembelajaran adalah perubahan pada ranah-ranah yang positif, ranah-ranah positif. Nah, itu adalah sebuah pembelajaran. Kalau pembelajaran, apapun itu mata pelajarannya, kalau tidak bisa membuat diri kita lebih baik, itu bukan namanya pembelajaran. Yang namanya pembelajaran itu adalah secara intens, itu akan melekat dan akan menjadi sebuah kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau kita belajar, tapi dalam justru diri kita itu menjadi terjerumus kepada hal yang negatif, itu berarti pembelajarannya adalah pembelajaran yang gagal. Makanya kalau tidak ingin gagal, belajarnya harus serius ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan apa? Pembelajaran hadis. Pembelajaran hadis tentang sholat berjamaah. Wah, ini pesan profesor ya. Pembelajaran terkait dengan sholat berjamaah. Sebelum kepada hadisnya, teman-teman tahu tidak? Ada yang tahu tentang hadis sholat berjamaah? Tidak tahu. Lalu lantas sebelum kepada itu, apa manfaat daripada sholat berjamaah? Ada yang tahu? Apa tadi? Pahalanya besar. Apa lagi? Jadi harmonis karena ketemu sama mantan, ketemu sama guru, ketemu sama teman. Nah, itu adalah bentuk daripada apa? Manfaat sholat berjamaah. Nah, itu yang perlu kita pelajari terkait sholat berjamaah. Nah, selanjutnya apa?
Tadi ada yang tahu sholat berjamaah manfaatnya, terus cara untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah ada? Ada tidak? Ada? Cung? Ada tidak? Ya. Nabi pernah bersabda an Abdi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bunyinya adalah apa? Sholatul jamaah itu betul sholatul jamaah wa isrina darajat. Lagi, yang tahu? Tidak panjang. Itu terus ya. Hadis tentang sholat berjamaah. Hadis berjamaah. Saya pertama ada bahkan Abi betul Al-Amdi ya, Al-Amdi Amdi apa? Alhamdulillah Alhamdulillahi yang tahu? Itu nih Alhamdulillahi ibn Umar radhiyallahu, ada yang tahu? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Kalau tidak kelihatan bisa ya, anhuma anna Rasulullah atau Rasulullahi an Abdi sallallahu alaihi wasallam qala. Siapa yang berkata? Qala itu artinya apa? Berkata. Sholatul jamaah kelihatan tidak? Sholat ini yang gini ya. Sholatul sambil menunggu, sambil sholawatan, sholat muslim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shahidil musra salatan tufassiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a Gini ya, meniup-niup kayak jalan. Ada yang datang? Datang tidak? Hadis tentang sholat berjamaah. Yang Ana Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaah
bil fadli bisab'i wa isrina darajatan muttafaqun alaih. Nah, ini adalah hadis tentang sholat berjamaah. Bahwasanya sholat berjamaah ini sangat afdal, sangat diutamakan. Minum sholatil fadli daripada sholat sendiri. Iya, bisa wa isrina darajatan. Keutamaan sholat berjamaah itu mendapatkan derajat 20 berapa? 27 derajat. Coba bacakan bersama-sama. An Ali Umar ini Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi wa asri bisa kami wa darajat muttafaqun alaih. Yang ini adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana bersabdanya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Iya, dari itu teman-teman jangan sholat sendirian, apalagi di kamar, khususnya para laki-laki ya, khususnya para laki. Kalau perempuan nggak apa-apa di rumah juga, karena ini sedang belajar pembelajaran di masjid, maka semuanya ikut sholat berjamaah biar mendapatkan pahala 27 derajat. Bagaimana dengan 27 itu? Harus dilakukan secara sempurna, harus bersih dari hadas dan najis, pakainya harus harum, pakainya jangan nyengsol, makanannya jangan nyengsol. Ya, kalau nyengsol, gara-gara bentuk derajat sendiri muttafaqun alaih, Bukhari Muslim nomor 245 dan Muslim. Nah, siapa yang berani maju ke depan? Cung. Siapa? Bacakan ini. Ayo. Siapa namanya? Sok. Bisa bacakan ke depan? Bisa. Yuk, ke depan. Sekarang. Ayo. Ayo bisa. Tepuk tangan dulu. Yang enggak. Nah, siapa namanya? Pian. Silakan Pian, bacakan. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Nah, muttafaqun Alaih. iya, terima kasih. Satu lagi perempuannya, dari perempuannya siapa? Cung, kan? Siapa? Zulfa, dari mana Zulfa? Dari tadi di sini. Oh ya, ya silakan masuk ke depan Zulfa. Tepuk tangan dulu. Silakan Zulfa untuk membacakan hadis tentang sholat berjamaah. Dari sini. Dekat sana, biar terlihat oleh kamera. Ya, Kak. Agak keras. Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah alaihi salam sholatul min sholatil fardhi bisab'i wa isri darajat. Muttafaqun. Terima kasih Pak Dulu. Nah, ya itu adalah bentuk daripada sebuah pembelajaran untuk memberanikan diri untuk maju ke depan. Ya ini lagi-lagi jangan kalah sama wah. Oke, selanjutnya tadi sudah ke depan. Nah, sekarang kita berbincang-bincang terkait dengan pembelajaran hadis tentang sholat berjamaah. Di sini kita bagi kelompok ya.
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1, cung. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, itu adalah kelompok 4 ya. Kakak akan berikan pertanyaan. Diberikan pertanyaan. Masing-masing pertanyaan harus diberikan waktu selama 2 menit. Selama 2 menit. Silakan teman-teman siapkan alat tulisnya. Alat tulisnya disiapkan. Nah, ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 pertanyaan adalah mengapa sholat berjamaah penting dalam kehidupan bermasyarakat? Ini kelompok 1. Yang kedua, apa saja keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian? Ini kelompok 2. Yang ketiga, bagaimana sholat berjamaah dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga? Nah, ini. Yang keempat, apa dampak sosial? Tanya. Oh, dari sekarang gitu kan, sekarang dikasih waktu. Oke. Tadi pertanyaannya adalah mengapa sholat berjamaah penting dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, silakan. Yang kedua, apa saja keutamaan sholat berjamaah? Nah, 3, bagaimana sholat berjamaah dapat menciptakan keharmonisan? Yo, yang tulis. Batas limit tadi. Batas limit videonya jadi dari awal aja. Cuman ke save. Cuman dari awal aja. Jadi ada 2 video. Jadi baca. Sudah. Yang punya waktu. Ya. Oke. Sudah. Kalau 2, jawabannya saja. Sudah? Oke. Yang pertama dari kelompok 1, siapa perwakilannya? Coba tangan. Kelompok 1, siapa perwakilannya? Oh, belum. Kelompok 2, siapa perwakilannya? Siapa namanya? Dari kelompok 3, siapa perwakilannya? Oh, iya. Kelompok 4, siapa perwakilan kelompoknya siapa? Oke. Sambil menunggu yang lain kita kelompok 1 dulu ya. Siapa kelompok 1? Ketuanya? Oke, siapa namanya? Gus dapat. Kamu pertanyaannya? Mengapa sholat berjamaah penting dalam kehidupan bermasyarakat? Silakan ke depan. Oke, saya silakan ke depan. Ya. Jawabannya sholat berjamaah memperberat. Di sini. Ada kencang. Ada kencang. Jawabannya sholat berjamaah memperberat. Kedua, meningkatkan rasa kebersamaan dan membuka solidaritas antar sesama muslim. Oke. Jadi apa tadi? Mempererat ukhuwah. Ya. Sholat berjamaah itu adalah mempererat ukhuwah. Nah, itu jawaban dari kelompok 1 untuk tangan. Kemudian kelompok 2, siapa kelompok 2? Siapa namanya? Dari siapa? Yang depan tadi. Sekarang sudah benar. Nah, pertanyaannya yang kedua, apa saja keutamaan
sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian? Salat berjamaah memiliki 20 derajat lebih tinggi, memperbaiki kedisiplinan waktu dan kewajiban melalui interaksi langsung dengan jamaah lainnya. Oke, yang ketiga, bukannya ini. Ya, ketiga, silakan. Bagaimana sholat berjamaah dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga? Apa? Salat berjamaah di rumah membangun komunikasi, menanamkan nilai ibadah, dan mempererat hubungan antar anggota keluarga dalam ketaatan kepada Allah. Oh, membangun komunikasi. Oke, katanya membangun komunikasi apa? Menanamkan nilai ibadah. Menanamkan nilai ibadah itu kan apa? Yang bapak siapa namanya? Oh itu siapa namanya? Novika, silakan ke depan Novika. Ya, silakan. Di depan. Apa pertanyaannya tadi? Oh, apa dampak sosial sholat berjamaah di masjid? Apa dampaknya? Sholat berjamaah di masjid membangun komunikasi yang kuat dalam kemudian sosial dan menciptakan lingkungan yang damai. Oke, dari keempat pertanyaan tadi alhamdulillah sudah terjawab dari setiap kelompoknya masing-masing. Good job ya, pertanyaan mantap sekali. Pertanyaannya yang nanti menjawab akan dikasih hadiah ya, hadiah di akhirat ya. Nah, sekarang sebelum kepada terakhir, nih siapa yang berani mereview kembali materi yang sudah disampaikan dari setiap kelompoknya terkait dengan makna manfaat atau sholat berjamaah. Siapa yang berani? Siapa? Semuanya? Siapa yang berani? Ya, apa sama imannya? Ayo, manfaatnya. Jawaban sendiri. Dampak yang dirasakan seperti apa? Gitu. Ada? Ya? Ikhwannya siapa? Ini siapa namanya lagi? Daris? Oh dari? Siapa dari? Siapa di depan? Ya. Manfaat yang dirasakan oleh Daris apa aja gitu? Oh dari? Silakan depan. Suruh makanan nih. Siapa? Nah, Bapak di mana? Saudara, silakan. Merasa kewajibannya udah beres ya. Jadi itu berarti tenang karena kewajibannya sudah beres. Ya, sebelum kita tutup, teman-teman bahwasanya sholat berjamaah itu sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim, evaluasinya adalah sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri dan membangun keharmonisan yang begitu erat antara sesama muslim. Ada semuanya kita akan sholat berjamaah. Sebelum ditutup, silakan pimpin doa sesudah belajar. Silakan. Sebelum kita berbuka kita doa dimulai. Dan terima kasih semuanya buat pertemuannya. Selalu semangat, selalu rajin belajarnya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musofa. Langsung bang, musofa. Apa langsung bawa aja? Bawa aja apa? Makasih ya apa ya?
Udah.